Sebagaimana sidang asusila, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru menggelar sidang tertutup untuk mendengarkan jawaban terdakwa Ahmad Nawawi atas pengajuan dana restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Banjarbaru. Dalam sidang Majelis Hakim PN Banjarbaru yang diketuai Rahmat Dwinanto, Majelis Hakim mempersilahkan kuasa hukum terdakwa membacakan tulisan dari terdakwa, di mana ia mengaku bukan orang berkecukupan dan hanya bisa memberikan dana restitusi kepada korban sebesar 1,5 juta rupiah saja. Terkait dengan itu, kuasa hukum terdakwa Hairul Fahmi menyatakan bahwa kliennya tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tuntutan keluarga korban dan bersedia memberikan dana restitusi sebesar 1,5 juta rupiah. Berupa biaya-biaya kayak pengobatan psikologi karena trauma katanya, terus mungkin keluar dari rumah sakit dan lain-lain lah. Nah, itu nilainya kurang tahu gitu sebenarnya, kurang lebih ya sekian lah. Itu sementara terdakwa menanggapi bahwa memang terdakwa ini tidak ada, pertama nggak ada kerjaan kan, cuma sekedar ojek online. Dia pun punya anak dan istri yang harus dibiayai. Dari situ dia menyanggupi cuma kurang lebih 1.500.000. Dari tanggapannya secara tertulis oleh pihak terdakwa. Ada tertulis ya? Tertulis. Dan ini sidangnya selanjutnya apa ini? Setelah kemarin sidang agendanya tanggal 14 Mei harusnya. Mei itu agendanya tuntutan. Sementara itu, Kasipidum Kejari Banjarbaru Ganes Adi Kusuma menegaskan untuk pengajuan tuntutan pada sidang lanjutan, pihaknya akan menambahkan hukuman 10 tahun, denda 1 miliar rupiah dan dana restitusi kepada majelis hakim atas perbuatan terdakwa mencabuli korban yang masih di bawah umur. Sidang pencabulan kemarin dari pihak korban, dari keluarga korban itu mengajukan permohonan untuk restitusi secara mandiri. Jadi mereka tidak melalui lembaga perlindungan saksi dan korban, tapi mereka mengajukan restitusi secara mandiri, yaitu dari pihak korban itu mengajukan permohonan ke majelis hakim pada saat persidangan dengan mengajukan data-data dukung yang biaya-biaya yang telah mereka keluarkan sebagai perawatan terhadap anaknya yang menjadi korban pencabulan tersebut. Nanti itu akan kami jadikan dasar sebagai tambahan dari pidana, yaitu pembayaran restitusi atas permohonan dari keluarga korban tersebut. Tapi nanti kita lihat dulu data yang mereka sampaikan apakah sesuai dengan peruntukannya atau seperti apa. Nanti kita hitung dasarnya. Seperti diberitakan, Ahmad Nawawi berurusan dengan hukum karena diduga melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur pada 5 Desember 2024 di Sweet Guest Home di Banjarbaru. Akibat perbuatan terdakwa, korban tak hanya mengalami gangguan fisik tapi juga psikis. Hingga pihak keluarga tak hanya menuntut pidana tapi juga mengajukan tuntutan biaya pengganti perawatan. Tardasi Tom Puduta TV, Martapura.